Selamat siang pemirsa Bisa Update. Aku hari ini lagi ada di tempatnya Pak Noldi. Kalau tempat Pak Noldi pasti udah pada tahu kalau di sini tuh banyak tanaman-tanaman hias yang hits banget. Kata Pak Noldi ya, ini dapat bocoran tadi, katanya ada pohon pisang yang sampai puluhan juta. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita ketemu Pak Noldi, tanya-tanya langsung. Selamat siang Pak Noldi, apa kabarnya? Baik. Katanya kita hari ini mau lihat pohon pisang, namanya apa? Dari Florida ya? Atau nama ilmiahnya? Ya, yang kayak begini sih, sama kayak gini. Ya. Ini sebutannya berarti pohon pisang Variegata. Variegata. Kalau dari luar ya banana Florida. Banana ini jenisnya Florida. Florida. Oh, ini Jadi jenisnya Florida. Ada dua macam ya. Tuh. Tapi yang banyak di Indonesia itu yang ini jenis ini. Yang banyak di Indonesia ini jenisnya? Jenisnya ini. Perawatannya susah nggak sih Pak? Untuk Perawatan. merawat jenis kayak gini? Karena kan kalau misalkan pohon pisang biasa kan kayak tumbuh liar gitu, orang biarin aja juga sebenarnya tumbuh. sama aja sih, cuman karena ini harganya agak ini, jadi orang terlalu spesial buat ngerawatnya. Oh. Sebenarnya sama sih, sama kayak pohon pisang biasa tumbuh liar. Cuman kalau ini jenisnya variegata, kalau terkena matahari full, dia daunnya terbakar seperti ini. Iya. Lebih katanya kan agak sensitif mutasi. berarti ya. Iya, agak sensitif. Oke. Ini banyak peminatnya nggak nih Pak? Kalau ini semua ya, ini global. Sekarang yang suka dari hampir seluruh ini ya, negara ya. Seluruh negara. Ya, cuman kebanyakan saya kirimnya ke Thailand. Ke Thailand. Ya, karena Thailand sendiri ya kebetulan sekarang lagi kehabisan stok ya. Oh, Makanya gitu. iya, dulu ini bawanya dari sana. Dulu kita bawa kecil-kecil dari Thailand. Dan Dari harganya masih nggak kayak sekarang ya. Kalau dulu masih murah lah. Masih murah ya? Zaman iya. Berapa tuh Pak zaman- kalau dulu pertama kali bawa? Dulu itu paling 500 ribuan yang 500 kecil-kecil ribu ya, kecil-kecil? yang contohnya kayak sana. Kayak gini bukan? Iya, belinya di sana 500 ribu. Boleh ya Pak, saya Iya. angkat ya. Jadi Iya. ini 500 ribu. Dulu ya, zaman dulu belinya zaman di sana. dulu. Kalau sekarang kita kirim ke sana. Berapa Pak kalau boleh tahu? Nih kita. Ya lumayan lah. Berapa tuh? Kalau yang kecil-kecil gini sekitar 500. 500. US. 500 US ya, Iya. bukan 500 ribu. Iya, Wah. jadi sekarang tergantung size sih, yang kecil, terus lebih gede lagi. Kalau kayak gini nih Pak, penasaran nih, kalau yang udah umur 8 bulan ya tadi nih ya. Ya, ini sekitar 8 bulanan. 8 bulan. Kalau 8. sekecil ini aja 500 US. Iya. 500 US loh, bukan 500 dalam bentuk rupiah ya. Ini tuh berapa lagi Pak? Iya, pasti di atas ini lah. Masih di atasnya ya. Ini umur berapa nih Pak? Ini paling 3 bulanan. Ini 3 bulan. Ya, dari induk yang ini ya, yang kecil ya. Oh, induk yang kecil. Sebenarnya ada lagi sih yang lebih dahsyat Apa? harga. Apa itu Pak? Kalau boleh tahu kita penasaran pastinya. Iya, ada sih di sebelah sana ada Ada pisang juga. jenis pisang. Oke, daripada penasaran langsung aja kita cek ya. Iya. Kalau yang ini, yang ini namanya aglonema. Kalau dulu aglonema nih paling cuma aku beli masih kayak 4 daun gitu ya. 4 daun tuh dia kisarannya 200 ribu. Nah ini dia udah berapa daun nih nggak tahu nih. Berarti mungkin bisa berapa ya? 1 juta kali ya kalau segini ya. Segini kali. Tahun 2020 nampaknya menjadi tahun kejayaan bagi para pecinta tanaman hias. Hal ini membuat berbagai tanaman hias menjadi sangat mahal. Bahkan beberapa jenis tanaman hias harganya tembus hingga angka ratusan juta rupiah. Dari sekian banyak tanaman hias yang berjaya, ternyata tanaman keladi atau lompong menjadi salah satunya. Bahkan kabarnya tahun 2021 ini, harga tanaman keladi mengalami peningkatan. Sebut saja keladi Amazon, Gingerland, Moonlight, Caroline Wharton, dan Bicolor yang awalnya dihargai puluhan ribu rupiah kini menginjak angka ratusan ribu rupiah tergantung jumlah daun atau lokasi dan jenisnya.
Hal inilah yang mendasari semakin banyak orang ingin membudidayakan tanaman keladi ini, dan berikut tips budidaya keladi versi Miss Update. Hal pertama yang harus dipersiapkan adalah media tanam, yang dapat menggunakan pot dari ukuran sedang hingga besar sesuai dengan keinginan, lalu media tanam dan pupuk dasar. Media tanam keladi tidak sembarangan karena butuh perhitungan. Untuk satu pot menggunakan tanah kompos, dan pasir dengan perbandingan 3:1. Atau dapat juga menggunakan sekam mentah, kompos dan kokopit yang sudah difermentasi. Setelah itu tuangkan 100 gram granule bioorganik atau GDM SEM, campur rata lalu tuangkan ke dalam pot. Jika tanaman sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah persiapan bibit. Pilihlah bibit yang berukuran sedang dari anakan keladi. Pastikan bibit sehat dengan ciri daun cerah mengkilat, tidak cacat maupun terjangkit hama. Setelah bibit tersedia, maka masuk ke proses tanam. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar bibit tumbuh subur dan tidak stres. Buatlah lubang pada media tanam sekitar 2-3 cm. Perlu diingat agar selalu menekan media tanam agar bibit tidak roboh. Siram menggunakan air campuran GDM Black BOS dengan perbandingan 10 ml dengan 1 liter air. Setelah itu letakkan tanaman di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Hal yang tidak boleh dilupakan dalam proses budidaya tanaman keladi adalah perawatan. Dalam merawat tanaman keladi bisa dikatakan susah-susah gampang karena beda jenis tanaman keladi, maka beda pula perawatannya. Ada beberapa jenis keladi yang suka diletakkan di bawah matahari secara langsung dan ada pula yang tidak bisa terkena sinar matahari secara langsung. Proses penyiraman dapat dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Pemberian pupuk secara berkala setiap seminggu sekali selama 1 tahun. Dan jika tanaman sudah berumur 1 tahun, berikan tambahan pupuk organik cair dengan takaran 20 ml setiap seminggu sekali. Pembersihan daun yang kering atau busuk guna menghindari hama, dan jika muncul anakan langsung pindahkan pada media tanam baru. Kita udah nyampe nih di tanaman pisang yang lebih fantastis lagi dari yang Iya, pertama. Ini Seperti itu lah. namanya apa Pak kalau boleh tahu nih? Ini Siam Ruby. Siam Ruby. Iya. Banana ini asalnya Siam dari Ruby. Thailand juga. Dari Thailand juga? Dari Thailand. Mereka yang Oh. banyakin. Terus ya dulu sih tanaman ini nggak begitu mahal. Nggak Ya, begitu zaman mahal. dulu ya. Mm-mm. Beli di sana itu udah sekitar 1,5 juta. Bibitannya kayak gini nih. Oke ini. Iya. Yang tapi ini berarti ya? sekarang, iya, gara-gara kemarin itu terjual dengan 1 juta baht. 1 juta Iya. baht. Pohonnya kayak ini lebih tinggi dikit. Oh kayak gini Iya, lebih tinggi iya. sedikit. Terjual dengan harga 1 juta 1 baht. juta baht. Sekarang diminatin orang di Diminat. Kayak gini nih Pak udah berapa nih umurnya nih? Kalau Siam umurnya Ruby. sih ini paling setahun lebih ya. 1 tahun Yang lebih paling- seperti iya. ini. Berarti apa Pak yang membedakan ini lebih mahal daripada yang tadi? Yang tadi. Ini lebih jarang aja. Ini lebih nih lebih jarang Lebih ya. jarang. Oh, ini berapa Pak udah usianya? Itu paling baru sebulan setengah ya. 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Sekecil itu berapa Pak? Lumayan lah. Berapa kalau boleh? Kita mau tahu dong pastinya. Siapa tahu nih ada yang peminat 4 juga pohon loh. itu di satunya itu 20 juta. Satu pot kecil gitu, Satu seperti ini. anakan kecil. Satu anakan 20. 20 juta. Berapa lagi yang gedenya ya Pak? Ya, sekarang nggak tahu harganya berapa oleh Tapi ada Udah. juga yang mau beli yang gede gini Pak? ada. Ada. Iya, barangnya aja nggak ada sekarang. Barangnya nggak ada ya Iya. Pak? Tapi kalau semisal ada yang nawar nih Pak yang ini. Kalau cocok kenapa enggak? Ini aja 20 juta ya. Teman-teman bisa update nih 20 juta. Ini segede ini berapa lagi nih Pak? Paling 75. 75 juta. Ini kan udah indukan. Iya, anakan, iya. Iya. Jadi Dan- sebentar lagi. iya. Ini kalau kita potel nih, Mm-mm. anakannya kita potel 2. Itu anakannya langsung tumbuh. Anakannya langsung tumbuh. Oh. Ini kan baru sekitar 1 minggu yang lalu, 2 minggu lah. Berarti nanti tuh anakannya juga akan muncul Nanti juga. keluar, udah ada segini-segini. Udah bibit ada. calon. Berarti beli ini mahal juga. Sebenarnya investasi ya Pak. Karena akan ada anakannya juga Iya. ya.
ini? Sama yang kita tadi Kalau ya? yang ini sama juga jenis banana Varigata. juga, cuman kalau ini namanya lebih dikenal Blue Java. Blue Java. Iya, Berarti cuman ini beda. Ini di bawahnya itulah, di bawahnya yang ruby, di ya. bawahnya ini. Oh, oke. Di bawah kelas. Jadi untuk harga sendiri dia lebih di bawah. Di bawah berarti yang pertama tadi Iya. kita lihat, ini di Iya. bawahnya. Ini di atasnya Di yang atasnya, pertama. oh. Ini ya yang merah, yang ruby tadi itu yang udah paling inilah di Paling untuk atasnya. kelas banana. Berarti ini itu juga sama, apa bedanya Pak? Yang ini sama Kalau yang ini pertama? yang pertama kan putih hijau, Iya. goreng api. Kalau ini bedanya warnanya kuning. Kuning. Iya, dan dari Jawa. Oh ini dari Indonesia, Iya. bukan dari Thailand ya? Bukan. Oh, Ini yang paling bagus varigatanya ini. variegatanya yang paling bagus ini. Iya. Thailand juga kejar-kejar. Oh, berarti orang Thailand juga pengen punya ini. Pengen. Cuman ya karena stok terbatas ya udah. Oke. Ya. Harganya berapa nih Pak? Pasti lebih mahal dong dari yang pertama. Kalau ini lumayan ya, anakannya 20 sampai 25 tergantung coraknya sih 20 varietas sampai 25 juta. Sekecil jenis ini. jenis ini. Berapa Tapi lagi, Pak, yang gede? Kalau yang coraknya kayak gini, Coraknya kayak kelihatan. gini. Oh, harus kelihatan ya. Tinggal suka-suka kita sih. Oh, Apalagi oke. semua daun rata. Yang gedenya berapa lagi Pak? Kalau kecil aja 22 juta. Ya lumayan lah. Berapa Pak kira-kira? Kalau ini saya belum lepas karena ini buat indukan. Paling yang kayak gitu. Yang kayak gitu ya. berapa tuh Pak? Ya kalau kayak gitu sih 40-an. 40 jutaan. Iya. Pisang 40 jutaan. Pisang loh 40 jutaan, bayangin itu. Itu masih pohon ya, belum buahnya. Penasaran Pak, boleh ajak kita keliling nggak? Boleh, Boleh ya. boleh. Kita Nanti kelilingin. saya liatin yang endemik Indonesia juga. Endemi Indonesia ada. juga. Oke, jadi sekarang kita mau diajak keliling-keliling nih sama Pak Noldi. Tapi sebelumnya ada informasi menarik, berikut informasinya. Ulat sutra atau dengan nama latin Bombyx mori termasuk dalam family Bombicidae, merupakan salah satu jenis serangga yang dapat menghasilkan benang dengan kualitas sangat baik yang kemudian diolah menjadi salah satu kain unggulan dan berkelas yakni kain sutra. Sudah dikenal bahkan hingga seluruh dunia, kain sutra memang memiliki kualitas di atas rata-rata. Jadi tidak mengherankan jika harga per helai kain sutra ini dihargai sangat mahal. Selain itu, karena masih sangat terbatasnya pasokan akan benang sutra ini, membuat banyak permintaan besar yang tidak terpenuhi. Pemerintah pun hingga saat ini masih mengandalkan pasokan impor untuk mencukupi kebutuhan industri tekstil yang menggunakan benang sutra. Bahkan kabarnya pasokan benang dari dalam negeri hanya mampu mencukupi pasar hingga 5%-nya saja. Melihat kebutuhan yang cukup tinggi serta harganya yang maksimal, tidak mengherankan apabila prospek budidaya ulat sutra sebagai penghasil bahan utama untuk benang sutra dinilai cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Berikut bisa update rangkum tips dan trik budidaya ulat sutra untuk Anda. Persiapan pakan. Paling awal yang harus dipersiapkan adalah ketersediaan pakan untuk ulat yang akan dikembangbiakan. Ini langkah awal yang cukup penting. Pasalnya, ulat sutra hanya mengonsumsi daun murbei sebagai pakannya agar menghasilkan serat berkualitas tinggi. Penyediaan kandang ternak. Kandang ulat sutra bisa dibuat berbentuk rak-rak yang ditempatkan di sebuah ruangan berventilasi udara cukup. Sebelum digunakan untuk menabur bibit, kandang wajib disemprot disinfektan secara merata sekitar 2 atau 3 hari sebelumnya. Ruangan untuk kandang ternak ulat sutra perlu dibedakan seperti ulat bibit dan ulat yang kecil dengan ulat sutra yang sudah tumbuh dewasa. Persiapan bibit atau telur. Jumlah bibit yang akan dikembangkan sebaiknya menyesuaikan dengan ketersediaan pakan. Bibit ulat sutra berupa telur yang telah diinkubasi bisa langsung ditetaskan pada rak pemeliharaan. Suhu yang diperlukan agar bisa menetas sempurna berada di kisaran 25-28 derajat Celcius dan tempat penetasan harus terhindar dari sinar matahari langsung. Pemeliharaan ulat sutra. Setelah menetas, ulat sutra kecil harus rutin diberi pakan 3 kali dalam sehari dengan daun murbei muda yang dipotong kecil-kecil. Siklus pertumbuhan ulat sutra kecil mengalami beberapa pergantian kulit atau disebut instar. Lama pergantian kulit umumnya terjadi 2 hingga 3 hari.
Pemeliharaan ulat dewasa, terdapat perbedaan dari cara perawatan antara ulat sutra kecil dan dewasa. Di antaranya ulat dewasa membutuhkan rak yang lebih besar dan pakan daun murbe secara utuh beserta batangnya. Pemberian pakan pun perlu ditingkatkan hingga 3-4 kali dalam satu hari. Masa pembentukan kepompong. Pada masa instar kelima, biasanya ulat sutra sudah mengalami pembentukan menjadi kepompong atau disebut kokon. Dapat kita kenali dengan ulat yang sudah mengeluarkan serat dari mulutnya. Setelah itu ulat akan berubah menjadi pupa di dalam kokon selama 2-3 hari dan akan berubah menjadi kupu setelah 8 hingga 9 hari. Pemanenan kokon ulat sutra dilakukan sebelum kupu-kupu keluar dari ujung kepompong agar menghasilkan kokon berkualitas. Kokon ini akan direbus yang menyebabkan kokon mulai terurai sehingga dapat memperoleh serat benang sutra yang berkualitas. Nah, bagaimana pemirsa? Wajar ya jika memiliki harga yang mahal karena proses dalam menghasilkan benang sutra ini sangat rumit dan membutuhkan proses yang panjang. Wah, ini apa nih Pak? Kok ini kayak tinggi banget nih. Lebih tinggi dari saya. 3 meter ada kali Pak, 4 meter ya? Tiang Nord Stream ini 3 meter. 3 meter. Berarti ini tinggi 3 meter. Iya. Ini dari mana nih Pak kalau boleh tahu Ini nih tanamannya? endemik Indonesia, asli dari Papua. Dari Indonesia. Oh, Papua. Papua. Ini Chrysosperma giganteum itu Giganteum. hanya ada itu di Timika. Timika. Berarti ini dibawa langsung dari Timika. Ini satu-satunya endemik Indonesia. Di tempat lain dia nggak ada. Hanya Indonesia aja yang punya. Indonesia, Papua. Papua aja yang punya. Ini dibawanya emang udah setinggi ini atau gimana nih Pak? Kirim dari sana bonggolnya doang ya. Berarti ini ya? Iya, bonggolnya. Berarti dari bonggolnya Bapak terima dulu sampai setinggi ini berapa lama nih Pak? Jadi ini saya hidupin Prosesnya? udah masuk 2 bulan nih. Masuk 2 bulan udah setinggi ini? Udah, jadi tumbuh daun langsung gede. Karena dia dari alamnya kan gede diambil. Iya betul. Berarti dia akan bisa lebih tinggi lagi dong Pak? Pasti. Pasti ya? Ini daun kedua lebih gede lagi dari Daun kedua ini. lebih gede lagi. Bisa sampai berapa Pak tingginya? Daunnya itu ada yang mencapai 3 meter panjang daun. Hanya daunnya? Daunnya aja. Belum tangkainya, belum tongkolnya. Oh, berapa Pak ini Bapak jual? Satunya nih di Thailand. Kan Bapak jual 10 nih. Satunya berapa sih Pak? Lumayan lah. Berapa sih Pak? Lumayan lah Bapak tuh. Lumayan seorang Pak Noldi. Ya, ini karena apa? Pesanan khusus ya. Jadi harganya lumayan. Satu ini saya lepas tergantung size ya. Soalnya beda berat kan buat pengiriman kosnya. Satu rata-rata mereka terima itu 30 sampai 35. 30 sampai 35, tapi 35 apa nih Pak? 35 juta. 35 juta. Ini bukan variegata ya, tanaman spesies yang biasa. Ya dengan harga segitu udah lumayan. Udah mahal sekali Pak itu. Ngelihat cara ngambilnya juga susah. Iya, Mereka ngambilnya di rawa. Saya ada videonya nanti saya lihat. Oh, oke. Iya. Berarti dirawat dulu sebelum dikirim Iya, gitu ya. hidupin dulu. Dihidupin Mereka mau dulu. dihidupin biar aman. Turun lah, masih ada sisa. Tunggu. Belum. Jadi gitu loh pemirsa bisa update. Tanaman itu berarti bukan apa ya sembarangan ngasih harganya, termasuk kelangkaannya, keunikannya Iya, Pak ya, unik, dan mutasi. nanti mutasinya kayak Iya, tadi mutasi tuh itu kan itu dari warna. dari warna benar. Iya, makin bagus warnanya itu harganya bisa. Biarpun satu Iya. jenis yang sama Satu gitu jenis ya, yang Pak. sama nggak bisa sama, istilahnya Harganya. satu pohon apa jenisnya yang sama, pohonnya sama gedenya, tapi kalau mutasi warnanya beda
pasti harga beda. juga akan beda. Iya. Oke deh, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih loh Pak Noldi Iya, informasinya. sama-sama. Semoga nih pemirsa Bis Update jadinya tahu kan nih, kalau misalkan bukan hanya sekedar tanaman hias, ini juga sebuah investasi ternyata ya Pak ya. Iya. Makasih loh Pak udah Ya, menyempatkan waktunya makasih, dengan ya. kita tim Bis Update. Jangan lupa loh saksikan Bis Update setiap hari Senin sampai Jumat jam 12.30. Kita pamit. Dah.